Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini Allah tempatkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang kisah kita, kisah Qarun. Seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, silahkan cari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Kalau ingin seperti Qarun, silahkan. Tapi ingat, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Yang salah dari Qarun adalah Qarun lupa kalau dia harus transfer ke akhirat. Semuanya dia habiskan untuk kesenangan duniawi. Ayat sebelumnya, kita mulai dari ayat sebelumnya, dari ayat ke-76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Tokoh kita pada sore hari ini tokoh yang antagonis, protagonis kemudian berubah jadi antagonis. Sesungguhnya Qarun kana dulunya min qaumi Musa, termasuk dari kaumnya Musa. Apa itu kaumnya Musa? Bani Israel. Kenapa Allah tidak mengatakan inna Qaruna kana min Bani Israel? Kenapa Allah tidak menyebutkan Bani Israel? Kenapa Allah menyebutnya kaum Musa? Karena tidak semua Bani Israel itu taat, patuh, tunduk, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel ada yang soleh, ada yang tidak. Bani Israel ada yang percaya ke Nabi Musa, ada juga yang memusuhi Nabi Musa. Tidak semua Bani Israel baik. Contoh, ada kisah-kisah Bani Israel yang membunuh nabinya sendiri. Ada Bani Israel yang kemudian melanggar perintah Allah seperti yang dikutuk jadi monyet dan dikutuk jadi babi. Bani Israel. Ada Bani Israel yang menyembah berhala. Ada. Allah tidak mengatakan inna Qaruna kana min Bani Israel. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Apa artinya? Satu, Qarun ini dari Bani Israel. Yang kedua, bukan sekedar Bani Israel biasa, karena Bani Israel tadi bermacam-macam. Qarun itu termasuk orang yang percaya kepada Musa. Orang yang menjadi pengikut Nabi Musa, beriman kepada Musa. Dulu. Kana.
dulu. Dua. Yang ketiga, inna Qaruna kana min qaumi Musa, bukan sekedar Bani Israel, tapi pengikut Nabi Musa. Lebih dari itu, Qarun ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi Musa alaihi salam, termasuk orang-orang yang memikul beban dakwahnya Nabi Musa alaihi salam, termasuk orang yang punya idealisme yang tinggi seperti Nabi Musa alaihi salam. Itu sebabnya Allah mengatakan min qaumi Musa, bukan sekedar min Bani Israel, tapi dari orang-orangnya Musa, kaumnya Musa, orang-orangnya Musa, orang dekatnya Nabi Musa. Dulu. Apa artinya? Qarun dulunya miskin. Karena yang namanya Bani Israel oleh Fir'aun itu ditindas, oleh Fir'aun ditekan. Fir'aun tidak mau kalau Bani Israel ada yang muncul. Awalnya Qarun ini miskin, sulit hidupnya, susah hidupnya, masturul hal, susah hidupnya. Kemudian Qarun mulai berusaha, mulai bisnis. Dan ketika Qarun mulai bisnis, orang-orang Bani Israel mereka senang. Oh, akhirnya ada orang Bani Israel yang jadi pebisnis. Kalau gitu kita bantu Qarun. Kalau pengen beli ke Qarun ya. Qarun beli. Oke, silakan. Berapa ini Qarun? Nggak apa-apa lah. Ini aslinya harganya 90.000. Ambil saja 90.000. 90.000. Ini harganya berapa Qarun? Saya belinya 50.000. Terserah, mau 50.000 silahkan, mau nambahin silahkan. Awalnya Qarun seperti itu. Jadi kalau ada cerita bagaimana Qarun mengumpulkan 1 juta pertamanya atau 1 miliar pertamanya, 1 juta pertama Qarun, kalau pakai bahasa kita 1 juta, 1 miliar pertamanya Qarun itu dikumpulkan dari Bani Israel. Bani Israel lah yang membesarkan Qarun. Bani Israel ketika melihat ada pengusaha dari kalangan mereka, kita beli ke Qarun. Kita beli ke Qarun. Kana min qaumi Musa. Kira-kira Nabi Musa senang atau tidak ketika ada Qarun yang mulai merintis usahanya, jadi solusi untuk Bani Israel belanja ke Qarun. Nabi Musa senang. Terus Qarun ini makin lama kumpul, makin kaya, makin banyak uangnya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kesalahan Qarun ada 5, dan ini kesalahan Qarun yang pertama. Fabagha alaihim. Ketika Qarun mengumpulkan hartanya semua, fabagha alaihim, makin kaya, Qarun mulai memonopoli kekayaannya. Bagha itu artinya at-taladzuz bidzulmi. Allah tidak mengatakan kalau Qarun itu berbuat zalim kepada kaumnya, enggak. Lebih dari itu. Bagha alaihim. Bagha itu artinya menikmati perbuatan zalimnya. Merasakan, misal ada orang susah, kemudian nih saya kasih pinjaman, sambil dia menertawakan, sambil merendahkan, sambil menertawakan, itu namanya bagha. Menindas, memonopoli, melihat orang lain susah, itu namanya bagha. Fabagha alaihim. Dulu yang membesarkan Qarun itu Bani Israel. Ketika Qarun makin lama makin besar, Qarun yang menindas orang yang pertama kali membesarkan Bani Israel. Qarun menindas Bani Israel. Qarun dibesarkan oleh Bani Israel. Ketika Qarun menjadi sumber satu-satunya perdagangan di Bani Israel, semuanya beli ke Qarun. Qarun akhirnya memonopoli. Kalau kalian mau beli, silahkan dari saya, harganya sekian. Kalau enggak, silahkan cari di tempat yang lain. Fabagha alaihim. Bagaimana kekayaan Qarun? Allah memberikan gambaran. Punten, kalau kita punya peti, misalkan kita punya uang cash, kita nabung di di peti. Kita tutup petinya, kita kunci, kita simpan gemboknya. Ditutupnya pakai gembok, sebut saja, kita simpan gemboknya. Sebesar-besarnya peti, kunci gemboknya kecil. Kunci gemboknya hanya segini. Enteng. Petinya berat, kuncinya enteng.
ingin tahu seperti apa kekayaan Qarun, Allah tidak akan cerita sebanyak apa hartanya. Allah cerita sebanyak apa kunci petinya. Tapi bukan cuma kunci saja, ada isinya pasti. Ada isinya. Kuncinya banyak, kartu ATM-nya banyak di dalam dompetnya, misalnya pakai kartu ATM. ATM-nya banyak, tapi isinya 500 rupiah, 10.000, enggak. Allah cerita kekayaan Qarun dengan cerita kunci. Pasti kalau sudah dikunci karena ada isi. Kalau sudah dikunci karena ada isi, dan isinya penuh. Ditabung. Petinya penuh, ditutup, dikunci, kuncinya disimpan. Bagaimana kekayaan Qarun? Masih di ayat 76. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami berikan kepada Qarun, garis bawahi kata kami berikan kepada Qarun 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalimat inilah yang paling dibenci oleh Qarun. Nanti kita akan lihat. Dan kami berikan kepada Qarun minal kunuz, perbendaharaan harta yang begitu banyak. Tapi kalau Allah menyebutkan kunuz, biasanya bermakna negatif. Rasulullah katakan, segala harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya, walaupun sedikit, itu disebut kunuz. Tapi sebanyak apapun harta, kalau zakatnya dikeluarkan, namanya bukan kunuz. Jadi bukan sekedar banyak hartanya Qarun, tapi tidak dikeluarkan kewajibannya. Dan kami berikan kepada Qarun minal kunuz, perbendaharaan harta yang kuncinya saja ma inna mafatihahu, kalau dikumpulkan kemudian dipikul, ini uang cashnya, belum tanahnya, belum rumahnya, belum gedung-gedungnya, belum kebunnya, belum ini yang sifatnya apa? Uang cashnya, uang mengalirnya, harta mengalirnya, bukan harta yang tetapnya. Harta yang mengalirnya, uang cashnya saja kalau disimpan di dalam peti, kuncinya kemudian dikumpulkan, dipikul oleh orang-orang yang kuat, itu masih keberatan, walaupun yang membawa kuncinya 10 orang. Latanu'u ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya latanu'u, tanu'u itu artinya orang yang memikul sesuatu sampai punggungnya membungkuk, saking beratnya, entah membungkuknya ke depan atau ke belakang, yang jelas punggung tidak bisa tegak, saking beratnya. Biasanya kita kalau keberatan ima ke belakang atau ke depan, bahasa Arabnya. Berapa orang yang harus memikul kunci, bukan peti, kunci. Berapa orang yang harus memikul kunci peti Qarun? Usbah. Dalam bahasa Arab, usbah itu jumlah antara 3 sampai 10. Tapi mayoritas ulama mengatakan dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, usbah itu 10. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan kalau usbah itu 10? Dari surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke-12. Ayat ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, bukan ayat ke-12, ayat ke-8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Surat Yusuf, surat ke-12, ayat ke-8. Ingatlah ketika mereka kata, saudara-saudaranya Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin, adiknya, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh bapak kita Yakub, wa nahnu, sementara kita usbah. Ada berapa anaknya Nabi Yakub? 12. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan anaknya Nabi Yakub 12? Dari mimpinya Nabi Yusuf.
Kata Nabi Yusuf, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pak, kata Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, wahai ayahanda, saya bermimpi melihat 11 bintang. 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ditafsirkan kalau 11 bintang adalah saudaranya Nabi Yusuf, matahari ayahnya, bulan itu ibunya. Nabi Yusuf punya 11 saudara, berarti Nabi Yusuf 12 bersaudara. Di ayat ini mereka berkata, Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kami daripada kita. Padahal kita usbah. Berarti usbah itu berapa? 10. Kita kembali ke surat Al-Qasas setelah kita tahu kalau usbah jumlahnya 10. Dalam surat Al-Qasas ketika Allah mengatakan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Bukan sekedar 10 orang. Mungkin kalau 10 orang yang kurus, kering seperti saya dan lemes misalkan, ngangkat kuncinya Qarun, wajar kalau tidak kuat. Ini 10 orang ulil quwwah yang punya kekuatan. 10 orang angkat barbel, atlet ngangkat barbel untuk ngangkat kuncinya Qarun itu sampai keberatan. 10-10-nya keberatan. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak kunci yang dipikul oleh satu orang sampai keberatan, dan berapa banyak peti yang dimiliki oleh Qarun, dan berapa banyak isi peti tersebut. Nah, itulah kurang lebih kekayaannya Qarun. Siapa manusia paling kaya sekarang? Bill Gates atau Rothschild dan seterusnya lah. Nah, silahkan dibandingkan. Suruh uangnya kumpulkan di peti, kemudian dikunci, digembok, nanti siapa yang paling berat kalau kalau dipikul oleh 10 orang. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kesalahan pertama Qarun adalah karena dia bagha alaihim, memonopoli dan menikmati monopolinya, ihtikarnya, mencekek orang-orang Bani Israel dengan harga yang tinggi. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, ketika Qarun melihat Bani Israel kesulitan, susah dan seterusnya, padahal Bani Israel yang membesarkan, kata Qarun, saya lebih baik dari kalian. Kalian gak bisa apa-apa, saya sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak ini. Kesalahan yang kedua Qarun, sombong. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan kalau Qarun jatuh kepada kesalahan yang kedua, yaitu sombong? Di ayat ini, la tafrah. Qarun, jangan engkau sombong. Tafrah secara bahasa artinya gembira. Diterjemahkan secara bahasa, faraha itu artinya gembira. Yafrah artinya berbahagia. Tapi apa maksudnya? La tafrah diartikan, diterjemahkan, ditafsirkan jadi sombong. Biasanya kebanggaan karena dunia itu yang menyebabkan seseorang jadi sombong. Masing-masing bertanya ke hatinya, apa yang membuat kita bangga? Apa yang membuat kita senang? Dompet penuh? Atau bisa qiyamul lail? Atau bisa dapat sertifikat kelulusan? Atau bisa dapat pujian orang? Apa yang membuat kita bangga? Itu yang akan menentukan ujungnya seperti apa. La tafrah. Bani Israel mereka berkata kepada Qarun, Qarun la tafrah. Jangan engkau bangga, jangan engkau bahagia, jangan engkau senang. Jangan engkau senang dengan harta yang engkau miliki. Ditafsirkan, jangan engkau sombong. Maka di antara sebab seseorang sombong itu ketika dia bangga dengan dunia yang dimilikinya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat sombong. Nasihat yang pertama
Nasihat yang pertama Qarun, nasihat yang pertama yang ditujukan kepada Qarun, jangan kau sombong. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kesalahan yang ketiga Qarun. Qarun lupa dengan prinsip dan idealismenya masa lalu. Jangan lupa kalau dulu Qarun termasuk kaumnya Musa. Bicara tentang akhirat, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, tetapi ketika dunia terbuka, ketika Allah memberikan banyak harta, Qarun lupa dengan akhirat, sehingga diingatkan oleh Bani Israel, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. 3. Yang keempat, Qarun dulu awal-awal Qarun ini senang menolong, senang membantu, senang karena awal-awal. Berapa harganya? Seperti tadi, saya belinya 50.000, silahkanlah. Kalau misalkan mau beli 50.000 silahkan, kalau mau beli 50.500 silahkan. Tapi ketika Qarun mulai dibukakan, Qarun mulai bagha alaihim, Qarun mulai sombong, Qarun mulai lupa dengan akhiratnya, maka yang berikutnya Qarun mulai jarang membantu orang. Maka diingatkan oleh Bani Israel, wa ahsin, Qarun, berbuat baiklah engkau. Dan sekali lagi tolong garis bawahi kalimat ini, wabtaghi fima atakallah. Qarun, carilah akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Qarun, Anda bisa kaya seperti ini karena Allah yang ngasih kepadamu. Dan dengan apa yang Allah kasih kepadamu, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Garis bawahi kata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Kata Bani Israel, Qarun, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Kalimat yang membuat Qarun ini panas. Dari mana kita tahu kalau Qarun panas mendengar kalimat Allah? Kalau Allah yang berbuat baik, kalau Allah yang memberikan harta kepadamu, nanti di ayat berikutnya. Kemudian kesalahan Qarun yang berikutnya, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa contohnya berbuat kerusakan? Di antara tafsirannya, Qarun ini mulai mengumpulkan harta dari yang haram. Qarun mulai tadinya dekat dengan Musa, makin lama makin kaya, kemudian selalu ada perasaan saya ingin bersaing dengan Musa sebagai nabi. Kalau Musa dikasih kenabian, ya kalau saya punya harta, saya juga sama baiknya seperti Musa. Qarun untuk melindungi kekayaannya, untuk melindungi hartanya, Qarun mendekatnya bukan ke Nabi Musa, tapi Qarun mulai mendekatnya ke Fir'aun. Ini Nabi Musa, ini Fir'aun. Dulu Qarun bagiannya Musa. Allah berikan kekayaan kepada Qarun, menjadi saingannya Nabi Musa. Untuk mengamankan posisinya, Qarun mendekat kepada Fir'aun. Idealisme masa lalunya hilang, mendekat dengan Fir'aun. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sampai menggabungkan Qarun, Fir'aun, Haman dalam satu kelompok yang sama. Inna Qaruna wa Fir'auna wa Hamana kanu khati'in. Qarun, Fir'aun, Haman. Allah sebutkan bareng-bareng karena Qarun dulunya dengan Nabi Musa mulai mendekat kepada Fir'aun. Karena makin mendekat kepada Fir'aun, tingkah lakunya, kelakuannya juga seperti Fir'aun. Dulu dekat dengan Bani Israel, dulu dekat dengan orang-orang yang susah, dulu sensitif, dulu orangnya halus, perasaannya senang membantu. Tapi ketika Allah berikan kekayaan, mulai geser orientasinya ke Fir'aun, mulai senang dengan dunia-dunia Fir'aun, dan mulai memusuhi Bani Israel, dan mulai berbuat kerusakan di Bani Israel. Sehingga diingatkan oleh Bani Israel, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti silahkan dibaca kisah Qarun sekali lagi, cek, cari.
Di manakah Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa tidak muncul dalam kisahnya Qarun? Kenapa bukan Nabi Musa yang langsung berbicara kepada Qarun? Kenapa yang berbicara kepada Qarun adalah kaumnya? Kenapa yang menghadapi Qarun itu bukan langsung bicara kepada Nabi Musa? Langsung bukan Musa alaihissalam yang menghadapi Qarun? Di antara hikmahnya, karena Allah tidak ingin atau Nabi Musa tidak mau kalau Nabi Musa yang langsung menghadapi dengan Qarun, ada anggapan kalau Nabi Musa dengki dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, Nabi Musa menginginkan sesuatu yang ada pada Qarun, atau Nabi Musa tidak suka dengan Qarun yang sekarang semakin bahagia dengan dunianya, dan seterusnya. Sehingga bukan Nabi Musa yang berbicara, tapi yang berbicara kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tadi di ayat ke-76, idh qala lahu qaumuhu. Allah tidak mengatakan idh qala lahu Musa. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sudah berapa kesalahan Qarun? Satu, bagha alaihim. Yang kedua, farihin. Yang ketiga, melupakan akhirat. Yang keempat, Qarun meninggalkan ihsan. Yang kelima, Qarun berbuat fasad. Dan yang paling parah, ini yang paling parah, yang keenam. Ayat 78. Qala, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Kalian bilang kalau harta yang saya miliki itu dari Allah. Wabtaghi fima atakallah. Kalian bilang kalau Allah berbuat baik kepada saya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini karena ilmu saya. Apa artinya? Qarun melupakan jasa semuanya. Qarun melupakan jasa Bani Israel yang membuat dirinya itu bisa mengumpulkan harta 1 juta pertamanya. Saya bisa kaya seperti ini ala ilmin indi. Bani Israel nggak ada urusan. Bukan Bani Israel yang membesarkan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Bukan Nabi Musa yang membesarkan saya. Padahal dalam salah satu riwayat, Qarun ini pernah minta kepada Nabi Musa karena kondisinya sulit, oleh Nabi Musa didoakan. Mungkin mirip seperti kisahnya Sa'labah. Walaupun kisah Sa'labah ini dalam riwayatnya diperbincangkan. Mirip seperti itu. Ada yang datang ke Rasulullah dalam kondisi susah, ya Rasulullah doakan saya supaya saya dimudahkan dunianya. Kata Rasulullah, apa kamu tidak mencontoh saya? Saya juga biasa-biasa saja. Tapi karena terus minta, ya sudah. Mudah-mudahan kamu dijadikan kaya. Berawal dari doanya Nabi Musa, berawal dari Bani Israel yang membantu Qarun mendapatkan harta yang pertamanya, dan berawal dari izin Allah Subhanahu wa taala yang membuat Qarun jadi kaya raya. Allah dilupakan, Nabi Musa ditiadakan, Bani Israel disingkirkan. Semuanya diaku hasil kerja keras saya. Yang lain gak ada yang nolong. Innama utituhu ala ilmin indi. Kalian bilang kalau harta ini dikasih oleh Allah. Kalian bilang kalau Allah berbuat baik kepada saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kalian gak usah banyak ngomong lah. Kalian gak punya jasa kepada saya. Gak usah kalian ngasih nasihat saya. Qarun mulai memutus hubungan dengan Bani Israel, dan makin lama makin dekat dengan Fir'aun. Ketika kekayaan tidak diiringi dengan lingkungan, ketika menjadi kaya tapi berada di lingkungan yang salah, khawatirnya seperti Qarun.
ketika menjadi kaya tapi tidak berada di lingkungan yang soleh, menjauh dari lingkungan yang soleh, yang ikhlas memberikan nasihat, seperti Qarun. Mulai menjauh, kalian gak ada urusan, kalian gak ada jasa, kalian gak pernah membesarkan saya, bukan karena jasa kalian, innama utituhu ala ilmin indi. Bani Israel dilupakan, Nabi Musa dilupakan, sampai Allah dilupakan. Dan ketika Allah dilupakan, Allah langsung berkomentar. Di ayat-ayat sebelumnya Allah tidak ada komentar. Di ayat ini baru Allah berkomentar. Apa komentar Allah? Alam ya'lam, tidak tahukah Qarun, Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dari awalnya bagha, dari awalnya farah, kemudian berakhir jadi mufsid, dan berakhir jadi mujrim. Apa itu mujrim? Kriminalis. Awalnya monopoli, jadi sombong, masih dekat. Awalnya monopoli masih dekat dengan Bani Israel, jadi sombong, mulai agak jaga jarak, kemudian merusak, kemudian mulai mendekat ke Fir'aun, dan ketika sudah mendekat dengan Fir'aun berubah jadi mujrim, kriminalis. Allah langsung komentar, tidakkah dia tahu kalau Allah pernah menghancurkan sebelumnya minal qurun, generasi-generasi sebelumnya, orang yang lebih kuat darinya dan orang yang lebih banyak hartanya. Itu berarti manusia paling kaya di alam semesta, di dunia, bukan Qarun. Hanya Allah tidak menceritakan siapa yang paling kaya atau siapa yang lebih kaya dari Qarun. Apa dalilnya kalau Qarun bukan manusia paling kaya? Ayat ini. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsara jam'ah. Yang lebih kuat dari Qarun dan yang paling banyak, lebih banyak mengumpulkan harta. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Enggak usah ditanyalah dosa-dosanya para kriminalis. Qarun sekarang mulai terang-terangan. Karena sudah mulai memutus hubungan dengan Bani Israel, nggak ada urusan dengan kalian, sudah terang-terangan kalian nggak punya jasa. Kini Qarun ingin tampil dengan semua kekayaannya. Di ayat ke-79, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun meminta, tolong budak-budak saya keluarkan semua peti. Keluarkan semua peti, kita konvoi keliling kota, kita perlihatkan kepada Bani Israel, kalau bisa kepada Musa juga, saya punya harta yang banyak. Keluarkan semuanya, angkut petinya keluar, diangkut, bawa kuncinya, kita konvoi. Fakharaja ala qaumihi, keluar kepada kaumnya, fi zinatih, dengan semua perhiasannya. Ketika konvoi, dan ini di belakangnya ada Fir'aun. Kalau Fir'aun itu menekan dengan kekuasaannya, Fir'aun menggunakan Qarun untuk bikin fitnah di internal Bani Israel. Qarun keluarkan semua harta, jalan-jalan di Bani Israel. Keluar Qarun dengan semua hartanya, dan terjadilah fitnah di Bani Israel. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Bayangkan Bani Israel saat itu mereka melihat, oh luar biasa, Qarun hartanya banyak banget. Kita punya harta seperti Qarun. Bani Israel susah, kemudian ada konvoi iring-iringan Qarun dengan semua hartanya. Harga lagi susah, barang-barang harganya lagi pada naik, kita miskin, sulit, anak saya sakit. Oh, andai saya seperti Qarun. Mulai ada fitnah di internal Bani Israel. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkatalah orang yang menginginkan dunia. Kayakah mereka yang berkata ini? Miskin. Sehingga kata para ulama, hubbud dunia itu tidak berbahaya kalau di tangan. Yang berbahaya
kalau di hati. Dunia di tangan tidak berbahaya, walaupun yang ada di tangan itu banyak. Tapi dunia kalau sudah masuk ke hati berbahaya, walaupun di tangan tidak punya apa-apa. Berangkat dari ayat ini. Dunia kalau sudah masuk ke dalam hati, cinta dunia kalau masuk ke dalam hati itu berbahaya, walaupun di tangan nggak punya apa-apa. Tapi ketika dunia ada di tangan, tapi di dalam hati tidak ada kecintaan kepada dunia, sebanyak apapun dunia yang ada di genggaman tidak akan membahayakan. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Oh, andai kita diberikan seperti yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Ini orang-orang biasanya melihat zahir, tidak melihat Qarun bahagia atau tidak sih dengan kekayaannya. Melihat penampilannya, oh luar biasa. Andai punya mobil semewah itu, kita tidak tahu dia belinya dengan dengan kesulitan, dengan berapa harga yang dia bayar untuk memiliki kekayaan sebanyak itu. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Konvoi ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga orang-orang yang berilmu mereka mengatakan, wa qala alladzina utul ilma. Kalau Qarun Allah berikan harta, kalau orang-orang ini Allah berikan ilmu. Kata mereka, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Menghadapi silaunya harta yang ada di depan kita, bayangkan kita seperti Bani Israel yang melihat Qarun. Menghadapi silaunya harta dunia yang ada di depan kita, yang pertama ilmu obatnya. Wa qala alladzina utul ilma. Obat menghadapi kesilauan dunia yang pertama ilmu. Karena kata Rasulullah ada dua hal yang tidak akan pernah membuat puas seseorang. Satu, talibu ilmin. Yang kedua, talibu malin. Yang pertama yang selalu mencari ilmu, dia nggak pernah merasa puas. Yang kedua, pencari harta. Sehingga ketika melihat silaunya dunia, obat yang pertama adalah arahkan ilmu. Orang yang tidak silau melihat kekayaan Qarun yang begitu luar biasa di ayat ke-80 ini adalah orang-orang yang punya ilmu. Menghadapi ekonomi yang semakin luar biasa, sulitnya mungkin. Yang pertama adalah ilmu obatnya. Wa qala alladzina utul ilma wailakum. Yang kedua, thawabullah khairun. Yang kedua adalah pahala. Yang kedua, mengingat kalau pahala dari Allah jauh lebih baik daripada mengumpulkan harta. Apa maksudnya? Mana yang lebih kita bahagia? Mendapatkan harta atau mengeluarkan harta? Menerima harta atau mensedekahkan harta? Menerima harta memang membuat hati senang. Tapi kalau sudah senangnya itu lebih senang ketika memberikan harta kepada orang lain, maka itu jauh lebih baik. Jadi mereka seolah ingin mengatakan, wailakum. Qala alladzina utul ilma. Yang pertama, orang yang berilmu mereka mengatakan thawabullahi khairun. Seolah ingin mengatakan Qarun ini jagonya hanya sekadar mengumpulkan, bukan jago memberikan. Yang lebih baik adalah yang memberi, bukan yang menerima. Yang lebih baik adalah bukan yang mengumpulkan, tapi yang mengeluarkan. Kalau kebahagiaan memberi itu sudah lebih membuat kita senang daripada kebahagiaan menerima, maka insya Allah dengan kesilauan dunia yang luar biasa aman. Saat kebahagiaan memberi itu jauh lebih membuat kita senang daripada kebahagiaan mengumpulkan. Karena kalau kebahagiaan mengumpulkan, ujung-ujungnya la tafrah innallaha la yuhibbul farihin.
Bangga dengan mengumpulkan itu membuat orang jadi sombong. Bangga dengan memberi, kebahagiaan dengan memberi itu membuat orang jadi lebih tawadhu. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Dan yang ketiga wala yulaqaha illa sabirun. Satu ilmu, yang kedua memberi, dan yang ketiga sabar. Di ayat ke-81 konvoy pulang. Di Bani Israel terjadi gonjang-ganjing. Oh, andai saya seperti Qarun. Thawabullahi khair. Tapi dah saya pengen seperti Qarun. Thawabullahi khair. Jadi ada dua kubu. Beberapa saat setelahnya, beberapa hari setelahnya, beberapa pekan setelahnya, fakhasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami tenggelam. Khasafa itu artinya tenggelam ke dasar bumi. Fakhasafna bihi bidarihi, kami tenggelamkan Qarun, bukan hanya Qarunnya saja dan rumahnya. Dengan semua harta kekayaannya kami tenggelamkan. Kenapa balasannya Qarun ditenggelamkan? Kenapa bukan dipetir, ditenggelamkan ke bumi maksudnya? Kenapa tidak seperti Fir'aun yang ditenggelamkan ke lautan? Kata para ulama begini. Dulu Fir'aun pernah mengatakan begini ke Bani Israel. Ini masih dalam surat Al-Qasas, dalam surat yang sama. Kata Bani Israel, a'udzubillahi kata Fir'aun di Al-Quran surat alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhara tajri min tahti, alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Di dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-51. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi, dan Fir'aun menyeru kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misr, bukankah Mesir ini kerajaan saya? Qarun lupa kalau Mesir itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dirinya. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, dan air ini, sungai Nil, mengalir di bawah kakiku. Fir'aun meninggi di atas. Fir'aun sombong dengan menyebutkan air itu di bawah kakiku. Oleh Allah ditenggelamkan di bawah air. Qarun meninggi di atas bumi dengan hartanya. Oleh Allah ditenggelamkan dengan rumah-rumahnya ke bawah bumi. Kalau dalam surat Al-Ankabut Allah katakan, semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan sesuai dengan dosa-dosanya. Atau ada yang mengatakan begini, kenapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan? Boleh jadi karena dulu ibunya Fir'aun merasa terzolimi dengan kebijakan Fir'aun yang membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki yang lahir, sehingga terpaksa ibunya Fir'aun kemudian ibunya Musa menghanyutkan Musa ke dalam air. Dulu ada seorang ibu yang terzolimi, anaknya terpaksa dihanyutkan ke dalam sungai. Oleh Allah dibalas kezoliman ini, Fir'aun ditenggelamkan juga ke dalam air. Dosa selalu dibalas dengan dosa, dengan azab yang sama. Dulu kaumnya Nabi Lut selalu membolak-balikan kondisi. Harusnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ini laki-laki dengan laki-laki, dibolak-balikan. Maka oleh Allah dibalikan juga, diangkat, dibalikan ke tanah. Dan seterusnya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada siapapun yang bisa menolong Qarun kecuali Allah, wa ma kana minal muntasirin, dan tidak ada seorang pun yang bisa. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Tenggelamnya Qarun dan rumahnya itu terjadi pada malam hari.
Apa dalilnya? Apa buktinya? Istiwa tadi terjadi pada malam hari karena pagi harinya Bani Israel itu mereka kemudian ngobrol. Di ayat ke-82 wa asbaha, dari kata subuh. Subuh itu artinya pagi. Maka pada pagi harinya, itu berarti kejadiannya malam. Wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun, berkatalah orang-orang yang kemarin mereka berkata, oh seandainya saya seperti Qarun. Ketika Qarun ditenggelamkan, mereka mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. La amannallahu alaina la khasafa bina. Andai Allah tidak menyayangi kami, andai Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kami, pasti kita juga sama-sama akan ditenggelamkan. Yang jadi pertanyaan, apa karunia yang Allah berikan kepada mereka? Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Karunia apa yang telah Allah berikan kepada Bani Israel dan tidak diberikan kepada Qarun? Karunia tidak diberikan harta. Ada seorang anak, Bu, pengen punya motor. Bu, pengen punya motor. Datang ke bapaknya. Pak, pengen punya motor dong. Pak, pengen punya motor dong. Bapak pelit nggak ngasih motor. Bapak minta motor dong. Adek baru 8 tahun. Ini bapak dan ibu yang penyayang atau tidak? Penyayang atau tidak? Kenapa nggak ngasih motor? Belum waktunya. Kalau dikasih mungkin mencelakakan. Itu makna laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kadang Allah tidak memberi, itu tanda sayang. Sebaliknya, kadang Allah memberi bukan karena Allah sayang. Jadi jangan mengukur sayang Allah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Jangan mengukur sayang Allah dengan apa yang Allah beri kepada manusia. Karena Allah ngasih kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana Allah juga ngasih kekuasaan kepada Fir'aun. Karena Allah ngasih kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, sebagaimana Allah juga memberikan kekayaan kepada Qarun. Karena Allah memberikan dunia kepada orang muslim, sebagaimana Allah juga memberikan dunia kepada yang tidak beriman. Maka pemberian Allah itu bukan ukuran sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Asmaul Husna yang pertama ada 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Maha pengasih, kasih. Ar-Rahim, Maha penyayang. Apa bedanya? Kalau Maha pengasih, Allah ngasih ke Fir'aun, kasih. Ke Haman, kasih. Ke Qarun, kasih. Ke Fir'aun, kasih. Ke Namrud, kasih. Ke orang kafir, kasih. Ke yang maksiat, kasih. Sayang, kita datang ke sini, parkir. Kita keluar dari tempat parkir, ngasih uang. Waktu kita ngasih uang parkir, apa kita sayang kepada yang jaga parkirnya? Kenapa ngasih? Apa Anda sayang sehingga Anda bahaya kalau seperti itu. Teh terima kasih ya, teteh sayang ya ke saya. Yang jaganya perempuan, misalkan kita ngasih, oh Anda sayang ya. Ngasih bukan tanda sayang. Kenapa Allah ngasih? Kewajiban Allah yang sudah menciptakan kita, karena kita lahir bukan by request. Kita tidak minta ke Allah, ya Allah lahirkan saya, enggak. Allah yang menciptakan kita. Karena Allah sudah menciptakan kita, tanggung jawab Allah untuk memberi kita.
Mau dia beriman, mau dia tidak, kasih. Itu namanya Ar-Rahman. Yang lebih penting dari Ar-Rahman, yang lebih penting dari sekedar dikasih adalah disayang. Jadi saya mau nanya ke yang akhwat, yang perempuannya. Teh punten, nanti mau punya suami yang suka ngasih tapi enggak sayang, atau suami yang sayang tapi enggak pernah ngasih? Karena kasih dan sayang itu dua hal yang berbeda. Kasih, sayang. Jadi mau dikasih atau mau disayang? Disayang ya, berarti nggak akan kasih. Dikasih dan disayang. Di ayat ini ada dua kelompok. Di ayat ke-82. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna waika anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Untung ya Allah, terima kasih banyak Engkau tidak memberikan kami seperti yang Engkau berikan kepada Qarun. Kadang menahan sesuatu itu tanda sayang. Kadang memberi sesuatu itu bukan tanda sayang. Kita tentu mengenal yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj Allah ngasih, Allah angkat, bukan untuk dimuliakan tapi untuk dibanting dari atas. Allah kasih, Allah angkat Qarun, Allah angkat, bukan untuk dimuliakan tapi untuk dibenamkan ke dalam bumi. Istidraj. Jadi pemberian itu belum tentu kemuliaan. Kapan pemberian itu disebut kemuliaan? Tadi, bukan dengan yang kita dapatkan tapi dengan apa yang kita berikan. Bukan dengan apa yang kita terima, tapi apa yang kita terima ini dengan untuk apa yang kita terima ini kita gunakan. Itu sebabnya orang kaya di akhirat itu ada 4 jenis. Orang kaya di akhirat ada 4 jenis. Ada yang kayanya dari yang haram, mengumpulkan uang dari yang haram, digunakan untuk yang haram, masuk neraka. Dari uang haram, dari judi, dipakainya buat berzina, neraka. Ada yang mengumpulkan dari yang haram, dari judi, tapi digunakan untuk yang halal, masuk neraka. Karena dapatnya yang haram. Ada yang mengumpulkan dari yang halal, digunakannya untuk yang haram, sama. Yang terakhir, yang keempat, ada yang mengumpulkannya dari yang halal, diinfakkannya untuk yang halal, masuk surga? Nah, dihisab dulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, wahai Amirul Mukminin, tolong jelaskan kepada kami apa itu dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, mau penjelasan yang panjang atau penjelasan yang pendek? Kata yang nanya, yang pendek lah, yang panjang mah sibuk mau pulang. Yang pendek. Oke, yang pendek. Dunia itu haramnya neraka, halalnya hisab. Selesai. Dunia itu haramnya neraka, halalnya. Kumpulkan sebanyak mungkin dunia, silahkan dengan yang halal. Tapi ingat, halalnya hisab. Nggak mau mengumpulkan dunia sebanyak, enggak, silahkan. Berarti hisabnya ringan. Dapatnya yang halal, keluarnya yang haram, susah, neraka. Dapatnya yang haram, keluarnya yang halal, neraka. Dapatnya yang haram, keluarnya yang haram, komo etama neraka pisan. Dapatnya yang halal, keluarnya yang halal, hisabnya panjang luar biasa. Jadi adil Allah Subhanahu wa taala. Laula amannallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Luar biasa. Awalnya kaum Musa berubah. Perhatikan urutan ayat-ayat yang ada di akhir surat Al-Qasas ini. Awalnya farihin, 1. Setelah farihin, mufsidin di ayat ke-77. Setelah mufsidin, mujrimun
Setelah mujrimun di ayat ke-82 kafirun. Ini perjalanan hidupnya Qarun. Dari kaumnya Musa menjadi farihin, sombong, menjadi mufsidin, merusak, menjadi mujrimin, kriminal, yang terakhir kafirin, kafir. Gara-gara harta. Sehingga kata para ulama, yang seperti ini bukan disebut harta yang barokah. Ini namanya istidraj. Istidraj itu semakin bertambah kaya, semakin bertambah harta, semakin bergeser menjadi lebih buruk. Qaumi Musa, farihin, mufsidin, mujrimin, kafirin. Harta makin nambah, tapi status makin bawah. Sementara yang kita inginkan tentunya, harta makin nambah, tapi status makin baik. Itu yang disebut dengan berkah. Lawan dari istidraj adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu bertambah dunia, bertambah juga akhiratnya. Bertambah harta, bertambah soleh, bertambah usia, bertambah iman, bertambah umur, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berkah. Lawan dari istidraj adalah berkah. Ciri berkah, makin bertambah dunia, makin dekat dengan Allah. Misal, saya ingin tahu, handphone yang kita miliki berkah atau tidak? Tinggal dilihat. Sebelum dan setelah punya handphone, makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat dengan Allah, berkah. Yang sudah berkeluarga, kita ingin tahu, keluarga yang kita miliki berkah atau tidak? Tinggal dicek. Makin berkeluarga, makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat dengan Allah, maka keluarga saya adalah keluarga yang berkah. Setelah punya anak ini berkah atau tidak? Setelah punya anak, makin kita dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau makin dekat, anaknya anak yang berkah. Ilmu S1, S2, S3, tinggal dicek. Ilmu yang kita miliki berkah atau tidak? Makin kita naik strata pendidikannya, apakah makin dekat dengan Allah? Kalau makin dekat dengan Allah, ilmunya berkah. Usia berkah atau tidak? Semakin bertambah usia, makin dekat dengan Allah, maka usianya berkah. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah kemudian mengomentari di akhir surat Al-Qasas yang bercerita tentang Qarun, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat, orang tidak akan nabung untuk akhiratnya kalau dia masih menginginkan tinggi di dunia dan berbuat kerusakan. Persis seperti si AA tadi. Dia lupa dengan akhiratnya karena dia senang luar biasa dengan dunianya, kemudian merendahkan si Dede. Dek, kita padahal sama, kok nggak seperti saya? Dia meninggi kepada si Dede dan dia lupa dengan pulang ke kampung halamannya. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Qarun, dan tentunya masih banyak hikmah yang lain yang bisa kita gali. Tapi setidaknya mudah-mudahan hikmah yang tadi dikaji pada sore ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Dan tolong dicatat, Islam tidak melarang kita menjadi kaya. Bukan kaya yang dilarang oleh Islam, tapi jangan sampai semakin kaya semakin lupa dengan akhirat, semakin kaya semakin jauh dari orang soleh, semakin kaya semakin kita sombong dan seterusnya. Yang dilarang adalah tadi, sementara semua ajaran Islam itu memotivasi kita untuk menggenggam dunia. Karena kita ini bertugas sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana ceritanya kita ditugaskan menjadi khalifah, tapi kemudian kita menjauhkan diri dari dunia? Yang salah bukan mendekat, yang salah bukan menggenggam dunia, yang salah ketika dunia masuk ke dalam hati kita.